Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadan wa kataba 'alal mu'minina asyam la'allahum yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kesempatan yang baik ini kita akan membahas hakikat daripada niat. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pemahaman Islam secara tradisional memahami bahwa niat itu adalah lafal atau lafaz kesengajaan melakukan suatu pekerjaan. Misalnya, sengaja aku beruduk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan dengan niat. Dan dipahami juga oleh masal muslim bahwa niat menentukan baik tidak baiknya suatu pekerjaan. Walaupun pekerjaan itu tidak baik, tapi kalau diniatkan karena Allah, diniatkan karena kebaikan, maka pekerjaan yang tidak baik itu otomatis menjadi baik. Yang lebih konyol lagi, pernyataan ini memakai dalil pula tuh. Yaitu memakai dalil sebuah hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah mengikuti sangkaan hambanya. Jadi kalau niatnya baik, walaupun pekerjaan buruk, maka hasilnya menjadi baik. Ini benar-benar sesuatu kejahilan dan penjahilan. Sehingga apa yang terjadi? Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang mengaku beriman, lalu diniatkan sesuatu kebaikan. Contoh, seseorang muslim melakukan penyogokan. Menyogok. Istilah sekarang memberi gratifikasi untuk melancarkan urusannya. Lalu diniatkan sebagai sedekah, maka sogok itu akan berubah menjadi sedekah. Ini betul-betul kejahilan dan penjahilan. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudara dan kaum muslimin yang mau berpikir jernih, berpikir di bawah tuntunan dalil ayat-ayat Allah dan sesuai yang disunahkan oleh Rasulnya, mari kita kaji dalil tentang niat. Hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya seluruh pekerjaan itu pasti dengan niat. Wa innama likulli imri'in manawa. Dan segala urusan berproses berjalan sesuai dengan apa yang diniatkan pelakunya. Maka di dalam niat ini ada 4 hal yang tidak bisa dipisahkan. Mari kita lanjutkan hadis ini. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrah dengan niat melaksanakan perintah Allah yang disampaikan oleh Rasulnya, maka hijrahnya berproses menurut tuntunan Allah yang disampaikan oleh Rasulnya dan menghasilkan mardotillah. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Siapa yang berhijrah dengan niat mencari kekayaan harta benda dunia, maka dia
akan melakukan pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar untuk mendapatkan harta benda dunia, dan dia mendapatkannya. Awim ro'atin yang kehuha, atau seseorang berhijrah mencari calon istri, maka dia akan bekerja, berusaha, berikhtiar, berjuang, berjihad untuk mendapatkan seorang wanita, dan dia akan menikahinya. Akhir hadis, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hasil pekerjaan hijrah seseorang itu berproses dan mencapai tujuan sesuai dengan usaha dan upayanya menurut niat yang dia niatkan dari pekerjaan hijrahnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dari riwayat ini dapat kita simpulkan bahwa niat itu adalah keinginan, tujuan, atau maksud melakukan sesuatu pekerjaan yang niat itu menuntun pelakunya sesuai dengan ilmu yang dimilikinya untuk bekerja, berusaha, berikhtiar, berjuang, berjibaku untuk mencapai niatnya atau apa yang dia inginkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka ada 4 hal di dalam niat yang tidak bisa dipisahkan, baru dia mencapai satu tujuan. Satu adalah niat. Lalu niat itu menuntun dia melakukan satu pekerjaan yang diawali dengan mempelajari jalan-jalan atau strategi-strategi untuk melakukan suatu pekerjaan itu, dan menuntun dia untuk berjuang, kemudian mendapatkan hasil. Maka di dalam niat itu, bahasa sekarangnya ada visi, ada misi, ada strategi, kemudian ada perilaku, baru mendatangkan hasil. Masyarul muslimin rahimakumullah. Maka salah sekali, keliru sekali, bahkan sangat konyol kalau pekerjaan itu baik buruk ditentukan oleh niat. Tidak. Pekerjaan baik menjadi baik apabila niatnya juga baik. Pekerjaan buruk tidak mungkin niatnya baik, lalu dan tidak mungkin pekerjaan itu menjadi baik. Perlu saudara-saudara ketahui, di muka bumi ini, apapun pekerjaan manusia, tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua niat mereka adalah baik. Tapi, karena caranya tidak baik, pelaksanaannya tidak baik, maka hasil pekerjaan itu tetap tidak baik, walaupun niatnya baik. Contoh, seseorang menyogok, niatnya sedekah. Apakah dia berubah menjadi sedekah? Tidak akan pernah sogok itu berubah menjadi sedekah. Sogok tetap sogok, sedekah adalah sedekah. Sedekah tidak didahului dengan harapan-harapan memuluskan pekerjaan dan lain sebagainya. Begitu juga orang mencuri, niatnya mengambil barangnya sendiri. Sesuatu yang tidak mungkin. Dia mencuri, niatnya mengambil barangnya. Atau dia mencuri, niatnya mengambil sedekah orang yang dia curi. Lalu apakah dia menjadi sedekah? Tidak, dia tetap mencuri. Masyarul muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita luruskan niat, yaitu tujuan melakukan suatu pekerjaan harus sesuai dengan tuntunan Allah yang disampaikan Rasulnya. InsyaAllah nanti kita akan sambung dengan niat puasa. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.